Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Iskandar Zulkarnain MSI dan Ibu Juhairiyah SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Herliani sebagai moderator presentasi pada hari ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami untuk menyampaikan materi berjudul Variasi Individual Peserta Didik. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Iqbal dengan NIM 2110118220001 sebagai penyaji materi. Kedua ada saya sendiri, Herliani dengan NIM 2110118220010 sebagai moderator. Yang ketiga ada Nurbaiti dengan NIM 2110118220002 sebagai notulen. Yang keempat ada Rahimah dengan NIM 2110118220005 sebagai penyaji materi. Dan yang terakhir ada Zuraida Latifah dengan NIM 2110118220028 sebagai penyaji materi. Pokok materi yang akan kami bahas kali ini yakni yang pertama, pengertian peserta didik. Yang kedua, teori-teori psikologi tentang hakikat peserta didik. Yang ketiga, peserta didik sebagai makhluk individual. Yang keempat, perbedaan individual peserta didik. Dan yang kelima, karakteristik individu sebagai peserta didik dan implikasinya. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya akan menjelaskan rumusan masalah tentang variasi individual peserta didik. Yang pertama, apa pengertian peserta didik? Yang kedua, apa saja teori psikologi tentang hakikat peserta didik? Yang ketiga, apa maksud dari peserta didik sebagai makhluk individual? Yang keempat, perbedaan-perbedaan apa saja yang dimiliki oleh individual peserta didik? Dan yang kelima, apa saja karakteristik yang dimiliki peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan? Sedangkan tujuan materi kali ini yakni mengetahui pengertian peserta didik, mempelajari teori-teori psikologi tentang hakikat peserta didik, mengetahui maksud dari peserta didik sebagai makhluk individual, untuk mengetahui perbedaan individual peserta didik, dan yang terakhir, mengetahui karakteristik yang dimiliki peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Baik, untuk materi pertama yang berjudul pengertian peserta didik akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Kepada Muhammad Iqbal, saya persilahkan. Oke, kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian peserta didik. Pengertian peserta didik ini terbagi menurut 3 pandangan. Itu yang pertama, dalam proses pendidikan, yaitu peserta didik merupakan salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan. Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai raw material atau bahan mentah. Yang kedua yaitu dalam perspektif pedagogis, peserta didik dapat diartikan sebagai sejenis makhluk homo educandum, yaitu makhluk yang menghajatkan pendidikan. Dalam pengertian ini, peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten, sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya agar ia dapat menjadi manusia susila yang cakap. Dan yang ketiga yaitu peserta didik dalam perspektif psikologis, yaitu peserta didik adalah individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah tumbuh dan berkembang,
Peserta didik memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya. Ya, terima kasih kepada Muhammad Iqbal. Untuk materi selanjutnya tentang teori-teori psikologi tentang hakikat peserta didik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teori-teori psikologi tentang hakikat peserta didik. Yang pertama, pandangan psikodinamik. Menjelaskan perilaku manusia adalah hasil dari kekuatan yang bekerja dalam pikiran. Teori psikodinamika adalah teori psikologi yang bertujuan untuk menjelaskan sifat dan perkembangan tingkah laku atau kepribadian manusia. Teori psikodinamika dipelopori oleh Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Menurut pandangan psikoanalisis, perilaku manusia hanya dapat dipahami melalui pengkajian yang mendalam terhadap ketidaksadaran. Yang kedua, pandangan behavioristik. Manusia seluruhnya merupakan makhluk reaktif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor yang berasal dari luar. Behavioristik merupakan suatu aliran dalam uraian tingkah laku manusia yang dibesarkan oleh John B. Watson 1878 sampai 1958, seorang pakar psikologi Amerika pada tahun 1930, selaku respon atas teori psikodinamika. Perspektif behavioral ini berfokus pada peran dari belajar dalam menerangkan tingkah laku manusia. Anggapan dasar menimpa tingkah laku bagi teori ini merupakan kalau tingkah laku seluruhnya ditetapkan oleh aturan-aturan, dapat diramalkan serta bisa dikendalikan. Yang ketiga, pandangan humanistik. Teori ini menyiratkan penolakan terhadap komentar kalau tingkah laku manusia sekedar ditetapkan oleh aspek luar dirinya. Para teoritikus humanistik seperti Carl Rogers serta Abraham Maslow meyakini kalau tingkah laku manusia tidak dapat dipaparkan selaku hasil dari konflik-konflik yang tidak disadari ataupun selaku hasil pengondisian atau conditioning yang simple. Teori ini memandang manusia selaku aktor dalam drama kehidupan, bukan reaktor terhadap insting ataupun tekanan area. Teori ini berfokus pada berartinya pengalaman disadari yang bersifat subjektif serta self-direction. Yang terakhir, pandangan psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal menunjukkan bahwa ada beberapa dimensi keagamaan, seperti pengalaman puncak. Psikologi transpersonal berasal dari penelitian psikologi kesehatan yang dilakukan oleh Abraham Maslow pada tahun 1960-an. Psikologi transpersonal menunjukkan bahwa ada beberapa dimensi lain dengan potensi luar biasa di luar alam kesadaran biasa, dan ia mengajarkan orang untuk menggunakan praktik untuk membimbing orang mencapai kesadaran spiritual dan melampaui ID, ego, dan superegonya Freud. Baik, untuk materi selanjutnya yang berjudul peserta didik sebagai makhluk individual akan dibacakan oleh Nurbaiti. Kepada Nurbaiti, dipersilahkan. Peserta didik sebagai makhluk individual. Dari sudut pandang psikologis, peserta didik dapat diartikan sebagai suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang. Ia memiliki berbagai potensi manusiawi seperti bakat, minat, kebutuhan sosial emosional personal, dan kemampuan jasmania. Potensi-potensi tersebut perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan pengajaran, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara utuh menjadi manusia dewasa atau matang. Dapat dipahami bahwa manusia sebagai makhluk individual, berarti manusia itu merupakan keseluruhan atau totalitas yang tidak dapat dibagi. Menurut pengertian ini, manusia tidak dapat dipisahkan dari jiwa dan raganya, serta rohani dan jasmaninya. Manusia tidak terdiri atas penjumlahan dari potensi-potensi tertentu, yang masing-masing bekerja sendiri-sendiri.
Kegiatan jiwa dalam kehidupan sehari-hari tidak lain merupakan kegiatan seluruh jiwa raganya, dan bukan kegiatan alat-alat tubuh saja atau kemampuan-kemampuan jiwa saja. Berdasarkan kesadaran bahwa manusia merupakan kesatuan jiwa badan, maka hanya manusia pula yang merupakan totalitas. Baik, untuk materi selanjutnya tentang perbedaan individual peserta didik akan dijelaskan oleh Zuraida Latifah. Kepada Zuraida Latifah, saya persilahkan. Terima kasih kepada Herliani. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang perbedaan individual peserta didik. Yang pertama, ada kecakapan bahasa. Kecakapan bahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang bermakna, logis, dan sistematis. Yang kedua, ada fisik motorik. Fisik motorik menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan-gerakan atau kegiatan secara tepat, sesuai antara rangsangan dan responnya. Fakta psikologis. Ada anak yang mudah tersenyum, mudah marah, berjiwa sosial, sangat egoistis, cengeng, pemalas, rajin, bahkan ada yang pemurung. Yang keempat ada inteligensi. Inteligensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang kelima ada kognitif. Kognitif adalah kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam ada latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga menimbulkan perbedaan pada minat, apresiasi, sikap, pembendaharaan kata, percakapan, berkomunikasi, dan pola hubungan bekerja sama. Yang ketujuh adalah bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Bakat turut menentukan perbedaan-perbedaan pada hasil belajar, sikap, minat, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah jenis kelamin. Jenis kelamin membedakan dalam hal tingkah laku, kecenderungan, sifat, dan atribut lain yang menjelaskan arti menjadi seorang laki-laki atau perempuan dalam kebudayaan yang ada. Baik, terima kasih kepada Zuraida Latifah. Untuk materi terakhir yang berjudul karakteristik individu sebagai peserta didik dan implikasinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Rahimah. Kepada Rahimah, saya persilahkan. Karakteristik individu sebagai peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan. Karakteristik individu adalah keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada individu sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungannya. Untuk menjelaskan karakteristik individu, baik dalam hal fisik, mental, maupun emosional, ini biasanya digunakan istilah natur dan nurtur. Natur adalah karakteristik individu atau sifat khas seseorang yang dibawa sejak kecil atau yang diwarisi sebagai sifat pembawa. Sedangkan nurtur adalah faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi individu sejak dari masa pembuahan sampai selanjutnya. Karakteristik yang berkaitan dengan faktor bawaan akan lebih cenderung tetap dibandingkan dengan faktor lingkungan, sebab faktor bawaan merupakan karakteristik yang diturunkan oleh orang tua terhadap anaknya dengan faktor genetik dan kebiasaan orang tuanya. Sedangkan faktor lingkungan ini tidak konstan, sebab hubungan ini akan sangat berpengaruh pada kegiatan seperti sosial dan rohani, yang secara pengaruhnya dapat mewujudkan seseorang mengikuti kebiasaan lingkungannya, baik kebiasaan yang bersifat positif maupun negatif, tergantung kegiatan dan kebiasaan lingkungan tiap-tiap individu. Individu dan karakteristik merupakan dua hal yang berkaitan, yaitu mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya dari suatu hal yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial, dan tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Adanya karakteristik individu yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan tersebut jelas membawa implikasi terhadap proses pendidikan di sekolah. Dalam hal ini, proses pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik secara individu. Maka secara esensial, proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru adalah menyediakan kondisi yang kondusif agar masing-masing individu peserta didik dapat belajar secara optimal. Pemahaman tentang karakteristik individu
Peserta didik ini memiliki arti penting dalam interaksi belajar mengajar. Bagi seorang guru, informasi mengenai karakteristik individu peserta didik ini akan sangat berguna dalam memilih dan menentukan pola-pola pengajaran yang lebih baik atau yang lebih tepat, yang dapat menjamin kemudahan belajar bagi setiap peserta didik. Di samping itu, pemahaman atas karakteristik individu peserta didik juga sangat bermanfaat bagi guru dalam memberikan motivasi di bimbingannya bagi setiap individu peserta didik ke arah keberhasilan belajarnya. Dari pembahasan materi tadi, dapat disimpulkan bahwa peserta didik dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi yang bersifat laten, sehingga dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk mengaktualisasikannya, agar ia dapat menjadi manusia susila yang cakap. Realitas ini mengindikasikan bahwa dalam proses perkembangan peserta didik yang wajar harus memperhatikan segi individualitas kemanusiaannya, dalam artian bahwa setiap individu merupakan kesatuan jiwa raga yang memiliki struktur dan kecakapan yang unik. Individu dan karakteristik merupakan dua hal yang berkaitan, yaitu mempunyai unsur-unsur kesamaan di dalam pola perkembangannya dari suatu hal yang membentuk warisan manusia secara biologis dan sosial, dan tiap-tiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan pada presentasi hari ini. Semoga penyampaian materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.